Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-hukmu syar'i huwa khitabu syari' al-muta'alliqu bi af'alil ibad. Hukum syara' itu adalah seruan dari asy-syari' yang berkaitan dengan perbuatan hamba. Paragraf ini menjelaskan pertama itu terkait hukum syara', yang kedua terkait dengan hukum syara' itu ada pembagiannya dari sisi pasti tidaknya, dari sisi kapan bisa berijtihad, kapan tidak. Terkait dengan hukum syara', kata perkatanya ini dijelaskan di dalam takmilah ini. Wal muradu min khitabi syari' al-wasfu alladhi yu'tihi syari' li af'alil ibad. Yang dimaksud dengan seruan dari asy-syari'. Kalau kita pikirkan mana atau kapan Allah itu menyeru. Kan nggak ada. Nah, yang dimaksud bukan kita mendengarkan seruan atau panggilan, bukan. Tapi al-wasfu, pensifatan. Pensifatan yang diberikan oleh asy-syari' untuk perbuatan hamba. Contohnya kawasfil jihadi bi annahu fardun. Pensifatan jihad itu hukumnya apa? Oh, ini fardu. Yakni fardu kifayah, ada kalanya berubah jadi fardu ain. Wa wasfil umrah bi annaha sunnah. Pensifatan umrah bahwasanya itu sunnah dan seterusnya. Kemudian yang kedua asy-syari'. Yang dimaksud asy-syari' ini siapa? Apakah Allah saja atau tidak? Asy-syari' itu sebetulnya adalah huwallahu subhanahu wa ta'ala. Dia adalah Allah asy-syari'. Tapi kenapa tidak disebut khitabullah? Itu untuk menghilangkan iltibas, keraguan, bahwasanya yang dimaksud seolah-olah Allah saja atau Al-Quran saja. Ini untuk mencakup as-sunnah, ijma' dan qiyas. Karena seruan dari asy-syari' yaitu ada di dalam kitabnya, sunnah rasulnya, wa matalla alaihi min ijma'is sahabah wal qiyas, yang ditunjukkan juga oleh ijma' sahabat dan qiyas. Walihadza yashmulu khitabus syari' masadira litashri'i kulliha. Sehingga ungkapan khitabus syari' itu mencakup sumber-sumber tasyri' semuanya, yakni yang tidak ada ikhtilaf, itu adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma'us Sahabah, dan Qiyas. Yang dimaksud dari definisi khitabus syari' itu berarti pensifatan perbuatan yang sumber pensifatannya itu adalah dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma'us Sahabah, dan Qiyas. Kemudian al-musannif mengatakan al-muta'alliqu bi af'alil ibad, yang terkait dengan perbuatan hamba. Tidak bi af'alil mukallafin. Bukan perbuatan mukallaf saja. Sebagaimana didefinisikan oleh ahli usul yang lain. Ini memang definisi yang ya ada perbedaan. Tetapi makna dan maksudnya itu kurang lebih sama. Kenapa disebut al-ibad bukan mukallaf? Ini untuk mencakup hukum syariah yang terkait dengan as-saghir, anak kecil. Anak kecil terkena juga hukum syara'. Yakni ketika dia punya harta, bahkan di sini juga orang gila, kalau punya harta sampai nisab, sampai haul, tetap wajib dikeluarkan hartanya, itu zakat. Sehingga di sini disebut al-ibad itu supaya menghilangkan iltibas tadi. Nanti rancu mukallaf. Oh, saya enggak mukallaf, saya kan kecil. Masih belum baligh. Sehingga harta mau diambil enggak boleh. Makanya di sini disebut af'alul ibad. Supaya enggak ada perdebatan lagi. Kemudian termasuk orang kafir. Ya, karena orang kafir itu dalam sebagian hukum syariat dia tetap terkena hukum. Orang kafir mencuri, dia tetap juga terkena hukum syara'. Ya, tidak kemudian, oh saya kan kafir dulu, sehingga nggak mau dihukum. Tidak begitu. Ini poin pertama dalam paragraf tadi.
wa huwa imma ayyakuna qat'iyyat tsubut. Ada kalanya dia adalah qat'i tsubut, yakni sumbernya pasti, kal Qur'anil Karim wal haditsil mutawatir, sebagaimana Al-Qur'anul Karim dan hadis mutawatir. Au dzanniyyat tsubut, atau sumbernya dzanni, kal haditsi ghairil mutawatir, seperti hadis yang tidak mutawatir. Fa in kana qat'iyyat tsubut yunzar. Kalau sumbernya itu pasti, maka perlu dilihat. Fa in kana qat'iyyad dalalah, kalau penunjukan maknanya itu juga pasti, yakunul hukmul ladzi tadammanahu qat'iyyan, maka hukum yang dikandung oleh seruan asyari tadi qat'i juga pasti. Karoka'atil faraid kulliha, seperti jumlah rokaat salat fardu semuanya. Tidak boleh berbeda karena memang sumbernya pasti, hadis mutawatir, dan penunjukan maknanya juga pasti. Fa innaha waradat fil hadisil mutawatir wa katahrimir riba, sebagaimana juga haramnya riba, wa qad'i yadis sariq, motong tangan pencuri, wa jildiz zani, menjilid para pezina. Fa innaha ahkamun qat'iyyah, maka itu adalah hukum-hukum yang qat'i. Was-shawabu fiha muta'ayyan, yang benar itu sudah bisa ditentukan. Jadi tidak ada ikhtilaf di dalam perkara ini. Walaysa fiha illa ra'yun wahidun qat'iyyun, di dalamnya tidak ada kecuali satu pendapat saja yang sifatnya pasti. Poin kedua di dalam paragraf tadi itu membahas tentang pembagian hukum syara'. Dari sisi dalil bisa dilihat dari dua hal. Pertama dari sisi tsubut atau sumbernya. Yang kedua dari dalalah atau penunjukan maknanya. Tsubut ini juga ada dua. Pertama, bisa dia qat'i atau pasti, yakni Al-Quran maupun hadis mutawatir. Bisa dzanni, yakni khabarul ahad. Begitu juga dalalah penunjukan maknanya itu ada yang maknanya tidak bisa dipahami berbeda, yakni qat'i, dan ada maknanya yang dzan, yang bisa dipahami berbeda. Nah, jika sumbernya qat'i, penunjukan maknanya qat'i juga, maka hukum yang dihasilkan itu adalah hukum yang qat'i. Pasti tidak boleh ada perbedaan pendapat. Sementara selain itu, baik sumber maupun dalalahnya ada yang dzanni, maka hukum yang dihasilkan juga dzanni. Nah, disinilah adanya orang bisa berijtihad, perbedaan pendapat terjadi pada wilayah yang ini.